Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau bahas ya ini topik yang hot gitu ya. Ini ada pertanyaan nih ya dari Bro Pandi Pakolo. Oke, langsung nih ya. Ini topiknya pertanyaannya sensitif gitu ya dan hot nih ya. Gue mau jawab nih ya. Bro Pandi Pakolo bertanya, "Oh ya Bang Gojam, menurut pandangan lu jam kayak Steinhardt yang bikin homage gitu. Tapi kok bagus ya? Itu gimana Bang?" Oke, ini kayaknya nih Bro Pandi, kayaknya mungkin ya nggak tahu ya Bro Pandi ya. Apa mungkin Bro Pandi nih lu ada nonton video gua yang gua bahas soal jam homage ya. Dan itu jujuran ngomong ya guys ya, itu salah satu video Gojam ya yang sangat sangat apa ya, sangat hot. Kenapa? Karena hot karena gua nggak nyangka guys, abis gua bikin itu, gua kasih utarain pendapat gua soal jam homage gitu ya. Terus nggak nyangka tiba-tiba jadi kayak ajang, orang langsung apa ya, kayak jadi apa ya, kontroversial gitu loh. Wah, itu benar-benar sampai sampai sekarang kayaknya itu salah satu jam video gue yang lumayan viral gitu ya. Nah, ini kayaknya mungkin Bro Pandi, lu kayaknya lihat itu video dan akhirnya makanya tanya gitu ya. Mungkin kali ya, ini asumsi gue karena soalnya waktu gue bahas soal jam homage, gue ada bahas soal gue ambil contohnya adalah jam Steinhardt gitu ya. Nah, jadi gini guys, mungkin kalau yang belum tahu ya, mungkin gua cerita sedikit dulu lah ya. Jadi dulu gua pernah bikin satu video di mana gua utarain pendapat gua tentang jam homage gitu ya. Jam jadi gua maksudnya gini, gua tuh waktu gua buat itu video gitu ya. Jadi gua tuh mau kasih tahu gitu, menurut gua tuh jam homage apa yang gua bisa rekomendasi, dan jawaban gua adalah gak ada. Karena kenapa? Karena dulu di otak gua tuh gini, jadi mungkin kita harus gini ya guys ya. Dan ini melalui video ini juga gua mungkin mau mau sekalian kasih klarifikasi gitu ya. Jam homage sendiri ya guys ya. Sebenarnya jam homage itu tuh definisinya sangat kontroversial gitu. Jam homage sendiri tuh sebenarnya definisinya apa sih? Sebenarnya definisi jam homage kan adalah jam yang ambil inspirasi dari jam lain, betul nggak? Jam lain diambil inspirasinya, ya itu jam yang ngambil inspirasi dari jam lain itu adalah jam homage gitu. Itu namanya jam homage gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu gua gunain contohnya Steinhardt. Nah, Steinhardt ini ya, menurut gua, ini kalau lu tanya gua ya, oke, mungkin gua jawab dulu ya Bro Pandi ya. Kalau menurut gua ya, menurut pandangan lu jam kayak Steinhardt yang bikin homage-homage gitu, tapi kok bagus ya? Oke, menurut gue sih Steinhardt nggak ada bagus-bagusnya. Gitu. Kalau kalau lu tanya gua, kalau 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 lu kelihatan dia bagus, ya kenapa? Karena dia ngopi nyolong desain Rolex gitu loh. Udah ngejiplaknya mirip banget kalau Steinhardt itu gitu loh. Cuman dia nggak pasang logo Rolex saja gitu loh. Tapi sorry ngomong, udah kayak, boleh dibilang udah hampir kayak jam Rolex gitu loh. Karena bener-bener di copy mentah-mentah bulat-bulat gitu loh. Cuma beda logo aja, satu Steinhardt, satu Rolex gitu loh. Nah, makanya gua nggak kalau gua sih jujuran ngomong, kalau lu tanya gua, lu bilang kok bagus ya? Menurut gua sih nggak bagus. Gitu loh. Kenapa bilang bagus? Karena mungkin lu lihat Rolex jamnya bagus. Gitu ya. Jadi lu lihat Steinhardt kayaknya bagus gitu ya. Tapi kalau gua, Bro, gua tuh orangnya lebih demen jam yang ada Ada desain sendiri gitu loh. Nah, waktu gua buat video itu soal jam homage gitu ya, gua tahu ada orang yang kayak, wah, kayak gue diserang gitu loh. Katanya, wah, emangnya semua orang bisa beli Rolex? Emang bisa bisa Rolex apa gimana? Enggak, sebenarnya gini, gue tuh makanya ini yang gue mau lurusin ya. Gue kadang-kadang bingung ya, mau ngomong terlalu banyak nih yang gue mau ngomong. Sebab gue mau ngomong terlalu banyak. Jadi gini, Bro. Gue tuh nggak anti sama jam homage. Ya, jujur ngomong, gue nggak anti jam homage. Karena definisi jam homage adalah jam yang ngambil inspirasi dari jam lain gitu. Ya, banyak jam yang di pasaran ini ya sekarang ya, itu kita semua tuh jam-jam yang ada di pasaran itu semua juga jam yang nggak secara langsung atau nggak langsung itu ngambil inspirasi dari jam lain, ya kan? Contoh misalnya kayak misalnya contoh misalnya kayak
apa ya, oke lah misalnya kayak nggak usah ngomong jauh-jauh, kayak misalnya Grand Seiko punya diver gitu kan, itu terus dia apa namanya, Grand Seiko yang dari Sportline gitu ya, terus udah gitu dia ada bezelnya, ada kayak warna-warni gitu, warnanya ini warnanya itu gitu ya. Eh, apa warnanya, hitam apa, biru sama putih gitu. Ya apa SPGJ berapa gitu, SPGJ berapa lah, gue lupa gitu ya. Pokoknya maksud gue gini loh, jam Grand Seiko aja itu secara desain ada ngambil dikit-dikit dari Rolex gitu. Walaupun gue tahu ya itu nggak bisa dibuktikan karena gimana caranya gitu loh. Tapi gitu kayak misalnya yang tadi gue bilang jamnya apa ada GMT function gitu. Tapi dia ada kayak Rolex kan yang bikin populer kan Rolex kan gitu kan, ada kayak misal Coke, Pepsi gitu, wah dia apa belang-belang gitu itunya apa namanya tuh bezelnya gitu. Nah Grand Seiko juga ada belang-belang begitu kan, itu kan ngambil inspirasi dari Rolex gitu. Tapi apakah gue keberatan dan gue serang Gresik kok enggak? Karena menurut gue walaupun itu homage dia ngambil inspirasi, tapi dia nggak bulat-bulat ngambilnya. Ngerti gak? Dia nggak ngambil bulat-bulat. Tapi kalau Steinhardt ini dia ngambil bulat-bulat gitu loh. Makanya kalau lu tanya gue, menurut pandangan lu jam kayak Steinhardt yang bikin homage-homage gitu, tapi kok bagus ya? Kalau menurut gue sih nggak ada bagusnya gitu loh, karena apa? Kalau lu bilang bagus, yang bagus ya Rolex. Karena kenapa? Itu desainnya persis banget sama sama kayak Rolex gitu loh. Dia nggak ada kreatif bro. Kalau Steinhardt mah goblok ini mah gitu loh. Dan begitu secara harga juga nggak bilang murah-murah banget gitu loh. Jadi nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Bagusnya apa gitu loh. Kalau tapi terus waktu gua buat itu video ya, orang kayaknya bilang, "Wah, ini nih apa emangnya semua orang bisa beli Rolex apa gitu?" Enggak, itu salah paham tuh orang yang mikir gua kayak gitu. Karena gini, Bro. Gua tuh nggak anti sama homage. Gua juga nggak anti sama namanya micro brand. Gitu loh. Bahkan kalau mau jujur ya, gua mau jujur ngomong ya, Bro, melalui video kali ini ya. Gua bahkan jujur ngomong loh, akhir-akhir ini ya, gua bahkan mulai kayak pengen explore micro brand. Jadi bukan brand-brand yang besar-besar kayak Rolex, Omega, Breitling gitu. Itu bukan. Walaupun gue bukan nggak suka, gue suka Rolex, Omega, Breitling, Panerai apa itu gue suka semua gitu. Tapi gue udah coba-cobain tuh semua jam-jam mereka gitu loh. Dan sekarang gue malah jadi sekarang gue ada di satu poin di mana gue sekarang pengen coba jam-jam dari merek yang kecil, merek micro brand gitu ya. Nah, Steinhardt ini kan boleh dibilang ini kayak micro brand, iya kan? Gitu loh. Nah, tapi buat gua nggak suka gitu loh. Walaupun lu bilang keren, tapi menurut gua nggak keren. Karena kenapa? Karena dia ngambil desainnya terlalu bulat-bulat, Bro, dari Rolex gitu loh. Ada juga dia ambil bulat-bulat dari IWC gitu. Gua tuh enak banget lihatnya gitu loh. Bener-bener desainnya bener-bener kayak dicomot gitu loh. Nah, sedangkan ya kalau misalnya sekarang ya gue liatin ya banyak micro brand mulai bermunculan ya. Dan menurut gue mereka tuh desainnya lebih bagus gitu loh. Karena kenapa? Mereka tuh lebih kreatif gitu. Contohnya nih ya, beberapa micro brand yang sekarang gue lagi liatin gitu ya. Misalnya contoh Baltic gitu, itu dari Perancis, itu bagus, lu boleh lihat deh. Baltic, Baltic. Kalau daripada Steinhardt nih, gue mendingan beli Baltic daripada Steinhardt, jujuran ngomong. Gue buang tuh Steinhardt, karena kenapa? Gue nggak suka desainnya, terlalu nyaplok, terlalu bulat-bulat ngambilnya. Sedangkan kalau kayak Baltic, apakah Baltic itu bukan jam homage? Orang banyak yang bilang ya Baltic itu jamnya homage. Makanya orang waktu gue buat itu video ya, wah jam homage apa yang gue rekomen gitu. Gue bilang gak ada yang gue rekomen. Waktu itu ini makanya orang salah paham sama gue. Makanya itu kontroversial banget tuh itu video, dan gue nggak pernah klarifikasi karena gue sendiri sampai pusing waktu gue buat itu video. Orang udah viral, udah ngamuk-ngamuk gitu. Gue sampai pusing mau klarifikasinya gimana gitu ya. Nah tapi melalui pertanyaan lu ini nih, gue sekalian klarifikasi gitu ya. Nanti mungkin kalau nggak jelas ya nanti gue klarifikasi ulang deh ya gitu. Tapi gue mau kasih tahu, gue sebenarnya bukan anti micro brand gitu loh. Gue bukan anti jam homage juga. Tapi orang-orang ini pada mikirnya gue anti jam homage. Enggak. Yang gue anti adalah jam homage yang ngambil bulat-bulat kayak Steinhardt begini gitu. Dan kebenaran waktu gue buat tuh video, gue contohnya adalah Steinhardt gitu loh. Nah sebenarnya micro brand gue nggak apa-apa, jam homage juga nggak apa-apa. Tapi jangan tuh jam homage yang ngambil bulat-bulat gitu loh. Kalau jam homage yang ngambil inspirasi dari jam lain, tapi dia masih ada desainnya sendiri, kreatif
di apa namanya, dipuntir gitu ya. Nah itu gue nggak apa-apa, gue sama saya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan bulat-bulat gitu, jangan terlalu bulat-bulat gitu. Nah kalau kayak jam Steinhardt ya, jadi oke, kalau balik ke pertanyaan lu bro ya, menurut pandangan lu gimana jam kayak Steinhardt bikin homage gitu? Tapi bagus, nggak ada yang menurut gue nggak bagus bro, nggak bagus, beneran nggak bagus. Karena kenapa? Karena menurut gue itu kayak kopi Rolex gitu, kayak kopi Rolex, kopi IWC. Lu lihat aja jam Steinhardt ya, mereka tuh rata-rata tuh model-model tuh mirip banget gitu. Kalau kalau orang yang nggak ngerti jam, lihat dari jauh gitu ya, orang bisa kesaru pikir apa, oh ini Rolex, terus orang bisa lihat, ini kayak IWC gitu, padahal bukan gitu. Dan orang yang beli Steinhardt ya, itu mentalnya begini, ngapain gue beli Rolex kalau misal gue beli jam Steinhardt ya 95% dari luar kelihatan kayak Rolex, yang mendingan gue beli Steinhardt. Kan gila kan kayak gitu. Jadi gue nggak setuju gitu loh. Dan begitu harganya juga nggak bilang murah gitu loh. Ya lebih murah jauh dibanding Rolex, tapi desainnya nggak original gitu loh. Desainnya ngopi kayak bulat-bulat gitu loh. Cuman beda-beda di piece doang, logonya doang beda gitu loh. Yang lainnya mirip banget, hampir 95% mirip. Jadi kalau lu bilang bagus, gue bilang sih nggak ada bagusnya gitu loh. Kalau lu bilang bagus itu karena mungkin lu suka banget sama Rolex gitu loh. Nah tapi Rolex atau IWC, karena gue lihat Steinhardt juga bikin jam yang mirip banget sama IWC gitu ya. Jadi menurut gue sih nggak bagus lah bro, sama sekali nggak bagus gitu. Kalau menurut gue, kalau misalnya yang bagus itu ya, lu mungkin kalau lu mau bilang bagus ya, lu bisa bilang bagus karena mungkin lu nggak lihat merek lain gitu. Coba bro, lu lihat deh micro brand merek lain, jangan Steinhardt. Banyak banget sekarang micro brand, banyak banget loh yang bagus-bagus. Beneran nggak bohong. Makanya gue tuh sekarang ya, akhir-akhir ini gue pengen banget cicip micro brand. Karena kenapa? Karena desainnya unik-unik, bagus-bagus gitu loh. Beneran nggak bohong, banyak banget. Dan gue buktiin, gue bukan ngomong asal ngomong. Buktinya bro, buktinya apa? Nih gue punya Kurono Tokyo. Itu jam ya, itu itu kan independen micro brand tuh. Itu bukan merek-merek besar itu gitu loh. Dan gue buktiin gitu, gue nyicip gitu. Gue akhirnya beli tuh Kurono Tokyo gitu. Itu micro brand dari Jepang gitu kan. Nah jadi harganya juga nggak mahal kayak Rolex itu, enggak gitu loh. Jadi kalau kayak gue mendingan beli jam micro brand atau homage yang yang nggak jiplak kayak Steinhardt begini gitu. Contohnya ya bro ya, kayak misalnya daripada Steinhardt begini ya, yang lu bilang ya, menurut gue Steinhardt bagus nggak bagus kalau menurut gue, karena desainnya ngopi. Daripada Steinhardt, gue mendingan gue beli aja tuh kayak misalnya micro brand sekarang, kayak misalnya Baltic misalnya. Baltic lu boleh cek tuh, BALTIC, Baltic gitu ya. Nah itu lebih bagus gitu. Nah itu tuh ya, itu jam homage gak yang model-modelnya ini Baltic nih, banyak banget itu homage gitu loh. Jadi orang yang bilang, wah ini si Gojam nih nggak suka jam homage. Sebenarnya nggak juga gitu loh, karena kalau lihat Baltic gitu ya, itu Baltic aja didiriin, foundernya aja tuh dia tuh keinspirasi dari koleksi-koleksi di masa lampau. Ngerti gak? Koleksi-koleksi masa lampau, dia ke-inspire dari sana dan akhirnya dia bikin gitu. Tapi dia bukan ngopi bulat-bulat. Dia dapat inspirasinya tapi dia desainnya masih ada desain dia sendiri. Kayak contohnya tuh dia ada keluarin chronograph ya, Baltic tri-compact gitu ya, tri-compact namanya gitu ya. Tri-compact atau bi-compact ya, gue lupa ya. Tri-compact, sorry. Itu mirip banget sekilas sama Daytona yang zaman dulu gitu loh. Tapi ya nggak bulat-bulat dicaplok begitu gitu loh, ngerti gak? Makanya gue masih nggak apa-apa gitu loh. Harganya Baltic jauh dibanding Rolex gitu loh. Desainnya mirip-mirip gak sama Daytona zaman dulu? Mirip-mirip. Tapi miripnya tuh nggak sampai kayak 100%. Nah ini nih yang analogi yang paling contoh yang paling banget nih, yang bagus, gue baru kepikiran nih. Zenith Chronomaster Sport itu kan jam homage, iya kan? Chronomaster Sport itu kan homage Daytona, ya kan, mirip banget gitu kan. Tapi lu kalau misalnya lihat desainnya sekilas mirip sama Daytona, tapi beda, tapi kan nggak mirip 100%. Dia nggak ada ambil desain dikit-dikit dari Daytona gitu loh, tapi kan nggak bulat-bulat gitu loh. Zenith Chronomaster Sport itu homage Daytona lah boleh dibilang, tapi nggak bulat-bulat. Nah itu gue nggak apa-apa gitu loh, Makanya sekali lagi di dalam video kali ini gue sekalian klarifikasi,
Gue sama sekali nggak anti micro brand, gue juga nggak anti sama homage, ya. Tapi kalau Steinhardt gue nggak suka, karena kenapa? Secara desain dia ngambilnya terlalu bulat-bulat gitu, jadi gue benci. Itu kayak nggak ada orang, kayak orang nggak ada kreativitas, tau gak? Ini mungkin ya sebagai penutup gue boleh bilang gini bro, gini. Misalnya kayak kita aja deh, misalnya ini analogi gue lah ya, gitu ya. Misalnya nih, lu apa namanya, lu suka sama apa, misalnya lu suka sama orang gitu ya, wah lu seneng nih, lu fans orang ini gitu ya, misalkan. Terus lu sedikit banyak ada tiru-tiru gitu, ya kan? Ya apa, gua nggak apa, tapi kan kalau misalnya ya lu tiru sampai semuanya ditiru, sampai dijiplak, nggak sampai bulat-bulat dijiplak, orang enek liatnya, ngerti gak? Orang enek gitu loh, jijik gitu loh, kayak 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 gua pernah lah ada kayak misalnya penyanyi gitu, gua tahu gitu ya, dia suka sama penyanyi yang lain gitu, terus saking dia suka banget ya ditiru sampai sampai bulat-bulat gitu loh, sampai sampai gue jijik dengernya, jijik gitu loh. Karena kenapa? Karena dia bukan penyanyi itu gitu loh, ngerti gak? Tapi dia sampai ditelan sampai bulat-bulat gitu, sampai sampai kayak ngopi gitu loh, sampai kayak dia tuh, karena saking kayak begitu ya. Jadi menurut gue gini, karena kalau lu ngopi terlalu terlalu dalam kayak gitu kayak Steinhardt gitu ya, itu tuh jadi kayak, jadi dia tuh nggak ada personality, ngerti gak lo? Jadi nggak ada kepribadian yang unik gitu loh. Makanya Jim Steiner tuh buat gue tuh, menurut gue tuh tai gitu loh. Karena kenapa? Ya sorry lah ya kalau gue kasar ya, tapi menurut gue sih emang 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 nggak tahu ya, gue sih nggak suka. Karena kenapa? Karena dia tuh jadi kayak nggak ada origin, kayak nggak ada originalitas gitu loh. Jadi nggak ada kepribadian gitu. Kerjanya kayaknya cuma ngopi gitu loh, kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya nih, kayak lu tadi, balik ke analogi gue yang tadi, misal lu suka sama seseorang, lu copy bulat-bulat gitu, itu bikin lu kayak orang kelihatannya tuh, jadi orang tuh lihat lu tuh, lu misal suka sama seseorang, terus lu gayanya sampai dibuat-buat sampai mirip kayak dia gitu, orang mungkin jijik lo lihat lo gitu. Karena kenapa? Karena lu kayak orang gak ada personality gitu loh, kayak orang goblok gitu loh, ngerti gak? Kayak lu mau ngapain sih lo gitu, lu kan bukan dia gitu loh, ngerti gak? Tapi kalau bisa lu suka sama orang, tapi lu mungkin lu ambil lah, oke lah ini bagus-bagusnya lu ambil, lu coba belajar gitu. Tapi lu juga masih ada kepribadian sendiri kan. Terus lu robah gitu. Lu style lu gabungin sama style lu sendiri gitu. Sampai akhirnya ada style baru gitu ya. Tapi lu keinspirasi sama dia. Nah itu kan orang nggak apa-apa, orang kan nggak akan nek sama lu gitu. Nah sama ini juga kayak gua, makanya gua nggak hina kayak misalnya micro brand, homage, gua nggak hina. Kayak misalnya contoh Baltic gitu, dia juga keinspirasi sama model-model jam-jam lain, atau kayak tadi contoh gua Zenith gitu, dia Chronomaster Sport, dia juga keinspirasi sama Daytona. Tapi gua hina gak Chronomaster Sport? Gua hina gak Baltic yang ngambil desain apa, keinspirasi sama model-model zaman dulu? Ya enggak lah, karena kenapa? Karena mereka bukan ambil comot bulat-bulat, dia ngambil nih kelihatan, oh ini bagus nih, ini bagus nih, dia ambil nih. Tapi masih diubah-ubah gitu sama dia. Jadi waktu akhirnya jamnya dikeluarin, masih ada individualitasnya, masih ada kepribadiannya, ngerti gak? Sedangkan kalau kayak Steinhardt, kayak orang goblok, bener-bener, gue udah pernah kasih lihat tuh kayak jam Steinhardt yang Hulk sama Rolex Hulk, udah miripnya kayak kayak ngejiplak aja, cuma beda di logo doang ya. Itu kan konyol lah kayak begitu lah. Nah kayak begitu masa lu bilang bagus sih bro? Kalau menurut gue sih enggak gitu loh. Makanya kalau menurut gue, kalau begitu lu bilang bagus, mendingan lu lihat micro brand yang lain, lu akan ngerti poin gua gitu loh. Apa kenapa menurut gua ini nggak bagus? Karena kalau gua orangnya, gua lebih suka brand yang ada individualitas, ada khas, ada pribadi gitu loh. Jadi kalau menurut gua apa, Steinhardt bikin homage itu nggak bagus karena terlalu bulat-bulat gitu loh. Dan sekali lagi bro ya, homage itu jadi definisinya adalah dia ngambil inspirasi dari jam lain gitu. Gua nggak keberatan sama jam homage, tapi ngambilnya jangan jangan kebacut, jangan bulat-bulat gitu loh, ngerti gak? Kalau misalnya ngambil sedikit-sedikit, dia masih ada roba-roba kayak Baltic atau Zenith begitu, gua nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau Steinhardt itu bukan begitu, dia bulat-bulat, udah kayak ngopi gitu loh. Jadi menurut gua nggak bagus ah, sama sekali nggak bagus ah menurut gua gitu ya. Oke, ini topik yang sangat kontroversial ya. Gue nggak tahu ya, gue udah bicara kayak begini banyak ya. Apakah ini mengklarifikasi posisi gue di masa lalu atau enggak ya? Tapi ya semoga mengklarifikasi lah ya. Nantilah kalau misalnya ada, mungkin gue buat lagi lah video berikutnya lah kalau mau klarifikasi soal jam homage gitu ya. Tapi itulah pandangan Gojek tentang jam homage. Dan kalau gue balik ke jawaban pertanyaan lu ini, menurut gue Steinhardt ya nggak bagus
gitu loh. Kalau lu bilang bagus ya itu desain Rolex yang bagus, bukan Steinhardt. Karena Steinhardt tuh nggak ada individualitas, nggak ada karakter. Jadi kalau lu bilang Steinhardt bagus, bukan Steinhardt yang bagus, desain Rolex yang bagus. Karena kenapa? Karena dia jiplak abis desain Rolex, dia nggak ada karakter. Jadi apanya yang bagus gitu loh. Yang bagus Rolex gitu. Mendingan apa kalau lu memang demen jam homage atau lu jemen sama jam yang apa micro brand, mendingan lirik merek lain selain Steinhardt. Menurut gue banyak banget yang bagus selain Steinhardt gitu loh. Gitu ya. Gue nggak anti sama micro brand, gue aja punya Kurono itu micro brand gitu. Oke, begini aja bro ya, bro Pandi ya. Semoga ini membantu ya bro ya. Ini agak panjang videonya karena sekalian gue mengklarifikasi gitu ya, tapi semoga membantu dan semoga menjawab ya guys. Kalau misalkan suka horologi, suka jam tangan guys, support channel ini, follow dan bantu subscribe channel ini guys. Jadi kalau misalnya nanti gue ada video langsung ada timbul notifikasi gitu ya, langsung bisa nonton. Oke guys, kalau bisa kalian juga punya pertanyaan seperti Bro Pandi, langsung aja komen, nanti kalau menarik gue akan bahas. Makasih guys nonton, sehat selalu dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Makasih, bye bye.